lagi ya di ibadah IPA, GPIB, Get Semani. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita buka dengan Kidung Ceria 133, bait yang ke-1 aja deh. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak, Kau sudah kumpulkan kami pada hari ini ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berkatilah ibadah ini ya Bapak, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu ya. Dari Kidung Ceria 139, bait 1 aja. Alkitab mengisahkan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang akan dibawakan siapa, Karos? Kareni. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih Karos, terima kasih Master. Nah adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau teman kami tempat ini, sekarang kami membaca firman-Mu. Jangan berlalu begitu saja, tapi Tuhan kami harus lepas dari. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdiri yuk. Baca firman hari ini dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Yang berbunyi, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentukanlah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ini. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan dengarkan perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan perjalanan mengikutinya, entah kamu mengetahui dan mengiringi. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan peran atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai akan mengerjakan tanah, akan memakan campuran yang sedap, yang sudah ditetapi dan dilayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjual akan memancar sungai-sungai daripada pembunuhan yang besar. Apabila menahan runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari, terik dan terang matahari akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulannya. Nah adik-adik, dengan cerita yang satu ini ya, adik-adik, mari kita dengarkan cerita dari dongeng Gajah yang Baik Hati dan Harimau. Pada suatu hari, ada seekor gajah yang baik hati. Ia bertumbuh tinggi, besar, juga sangat kuat.
memiliki gading yang besar dan belalai yang sangat panjang. Ia pun suka membantu dan memberi makanan kepada binatang lain yang sedang kelaparan. Bukan hanya si gajah, pun juga memberikan pertolongan kepada binatang-binatang lain yang sedang kesusahan. Si gajah melakukan perjalanan yang sangat jauh, melewati sungai dan hutan rimba. Ketika ia melewati hutan, ia bertemu seekor harimau yang malang. Tubuh si harimau itu berdiri di dahan pohon. Melihat si gajah lewat, harimau pun meminta pertolongan kepada si gajah. "Gajah, gajah, tolong aku gajah!" teriak si harimau. Dan si gajah pun menghampiri si harimau yang malang itu, dan dengan sigap mengangkat dahan pohon yang menindih harimau dengan belalainya yang kuat. "Terima kasih gajah, jika engkau tidak segera datang dan menolongku, mungkin aku sudah mati karena tertindih batang pohon yang besar itu. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih gajah," usai harimau. Nah, ini gambar selanjutnya adik-adik. Tapi ketika umat Yehuda berada di dalam kesusahan karena diserang oleh bangsa Asyur, mereka tidak meminta pertolongan Tuhan adik-adik, tetapi sebaliknya mereka meminta perlindungan dari bangsa Mesir. Hal itu sangat mengecewakan Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, ini gambar yang kedua. Nah tadinya umat Yehuda ini tidak taat kepada Tuhan adik-adik. Mereka menyembah berhala-hala, itu sebabnya Tuhan bersedih hati melihat perbuatan umatnya yang tidak setia. Nah adik-adik, kita lanjut ya cerita Nabi Yesaya. Nah Nabi Yesaya ini menyampaikan isi hati Allah kepada umat Yehuda yang berdiam di Yerusalem adik-adik. Nah adik-adik, meski demikian Tuhan rindu memulihkan dan menyelamatkan mereka. Tuhan hadir dan memberi harapan bagi mereka dalam keadaan putus asa. Itu semua Tuhan lakukan karena Tuhan begitu mengasihi umatnya. Tuhan juga begitu mengasihi adik-adik. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan? Jika kita semua mengasihi Tuhan, maka baiklah kita tetap taat, setia beribadah kepada Tuhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, serta selalu menggantungkan harapan kepadanya. Nah, ayo, siapa yang sering berdoa, baca Alkitab, dan selalu dengar-dengaran adik-adik. Kita harus tetap taat, setia kepada Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, siapa yang pernah bantu orang tuanya? Misalnya melipat baju, menyapu rumah, beresin mainannya, mencuci piring. Itu semua perbuatan yang baik adik-adik, dan mengasihi orang tua dan saling tolong-menolong. Nah adik-adik, kita meresponin lagu dari Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Nah adik-adik, kita mau berdoa yuk. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami, kiranya Engkau lindungi bangsa kami dari usaha dan malapetaka, dan tidak juga mendoakan presiden dan wakil presiden. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, dan kami pun berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Kami mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan bagi para penderita COVID-19. Inilah doa yang kami panjatkan, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang salah pada kami. Dan jangan kami bawa percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai
Untuk aktivitas anak TK adalah mewarnai. Untuk aktivitas anak kecil ada di atas ini. Dan untuk aktivitas anak tanggung adalah membuat percakapan dengan tema tolong menolong. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan dari Kidung Ceria 205. Aku suka membagi. Bait 1 dan 3 adik-adik. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Raja miskin pula yang persembahan syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik berdiri yuk, kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kembali Kau berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkati Tuhan kami semua yang memberikannya, dan biarlah persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, kita udah di penghujung ibadah. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus, ayat 1 dan 2. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga dari hati dan mengikut cintanya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan jalan taat, tidak boleh membenci. Nah, adik-adik, kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih Bapak, ibadah kami sudah selesai. Tuhan menjaga pelihara kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.